Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dani Hardianto, MSI, selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan teman-teman sekalian. Mari kita ucapkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita semua bisa dalam keadaan sehat. Tidak lupa, mari kita panjatkan doa kepada teman-teman yang sedang sakit akibat imbas virus corona yang tidak henti-henti sampai detik ini. Semoga mereka cepat sembuh dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas tentang menjaga protokol kesehatan pada kehidupan sehari-hari. Karena sudah banyak masyarakat yang menyepelekan hal kecil demi kepentingan diri sendiri. Saya juga berharap teman-teman semua bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jika kalian melihat ada yang melanggar protokol kesehatan, tolong ingatkan dengan baik-baik. Ingatkan bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan kewajiban seluruh warga negara demi menghentikan penyebaran virus corona. Jangan biarkan kondisi ini menjadi hal yang mengecilkan rasa semangat kawan-kawan. Tetaplah menjadi pribadi yang positif, karena mental yang sehat akan menghasilkan fisik yang bugar. Pemerintah Indonesia sudah resmi menetapkan fase new normal. Warga Indonesia sudah boleh beraktivitas di luar, terutama para pengemudi dan penumpang ojek online. Fase new normal merupakan akhir dari PSBB atau pembatasan sosial secara berkala panjang. Tandanya, masyarakat Indonesia diperbolehkan beraktivitas dengan normal. Perkantoran sudah mulai dibuka, begitu juga beberapa pasar swalayan dan fasilitas umum yang sempat tutup lainnya. Pandemi COVID saat ini belum berakhir, bahkan masyarakat yang terpapar jumlahnya semakin meningkat. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tetap teguh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Kita dituntut untuk lebih disiplin dalam melakukan kebiasaan baru, protokol kesehatan yang barangkali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pada saat sekarang ini, kita wajib membawa perlengkapan yang menunjang upaya dalam pencegahan COVID-19. Barang-barang tersebut antara lain masker, hand sanitizer, tisu, alat makan dan minum tersendiri, serta perlengkapan sholat pribadi dan menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain. Sebaiknya dimulai dari kita sendiri, mencoba untuk tidak menimbulkan kerumunan atau keramaian, dan jangan lupa untuk vaksin. Dalam penggunaan masker, pemerintah mengingatkan agar masker dipakai dengan cara yang benar. Antara lain, masker harus menutup mulut, hidung, serta dagu. Seringlah untuk mengganti masker, masker kita buka dengan cara memegang talinya, dan langsung kita buang pada tempat sampah yang tertutup, setelah itu kita cuci tangan dengan bersih. Hal itu disampaikan pemerintah dalam himbauannya kepada masyarakat dalam upaya mempercepat penanganan COVID-19. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin digapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memberikan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk vaksin ya. Memang tidak semua individu bisa tetap di rumah saja nih, karena ada kebutuhan yang tetap harus dipenuhi. Namun, kalau kalian masih bisa tetap di rumah, baik itu melakukan pekerjaan atau belanja bulanan secara online, tetap dipertahankan ya. Penyebaran COVID-19 bisa berkurang dengan kalian tetap berada di rumah, karena akan semakin sedikit peluang untuk bertemu dengan kerumunan dan aktivitas kontak fisik lainnya. Apabila kalian harus tetap berada di luar rumah, karena tuntutan pekerjaan atau hal penting lainnya, kalian bisa mengikuti beberapa tips protokol keluar rumah saat COVID-19 berikut, yaitu 1. Kenakan masker. Hal paling utama untuk menekan angka penyebaran virus adalah mengenakan masker. Usaha untuk mengganti masker setiap 4-6 jam sekali dan buang ke tempat sampah setelah selesai digunakan. 2. Jangan lepas masker, kecuali saat makan atau minum.
Hal yang satu ini sering terlupakan bagi sebagian orang. Terkadang kita membuka masker karena merasa gerah dan susah bernafas. Masker tetap harus digunakan saat beraktivitas dan berbicara dengan orang lain. 3. Membawa sanitizer, merebaknya virus corona membuat kita lebih memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Mencuci tangan, baik dengan sabun atau hand sanitizer pun sangat dianjurkan demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Hand sanitizer bekerja membunuh virus dalam sekejap tanpa perlu dibilas air. 4. Gunakan alternatif pembayaran. Pembayaran non-tunai, baik menggunakan kartu maupun elektronik cash, adalah jalan terbaik untuk mengurangi kontak fisik dengan banyak orang, dibandingkan pembayaran dengan uang tunai. 5. Bersih-bersih setelah dari luar. Setelah keluar rumah, jangan lupa membersihkan kaki dan tangan menggunakan air sabun mengalir. Kemudian segeralah mandi dan keramas untuk membersihkan kuman dan partikel-partikel yang menempel di pakaian dan di badan kamu. Lalu, jangan lupa untuk segera mencuci pakaian yang dikenakan tadi dengan deterjen ya. Demikian yang ingin saya sampaikan dari banyaknya kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Tidak ada hal yang indah selain doa, tidak ada awalan selain akhiran. Untuk itu, saya mengakhiri sambutan saya ini kepada Anda yang berkenan mendengarkan pidato saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.